ada ide, kenapa kita nggak setelah acara kita ngopi-ngopi bareng. Nah, kita pengen bikin tempat untuk kita ngopi bareng aja, menghadirkan kopi-kopi yang legendaris lah di Bogor. Bogor punya beberapa kopi legendaris. Nah, awalnya cuma seperti itu. Kita mudah-mudahan tahun depan Istana boleh dibuka untuk umum dan FMP bisa membuat sebuah kegiatan-kegiatan baru yang bisa membawa warga Bogor bisa berkunjung ke Istana Presiden supaya bisa belajar juga mendapatkan satu spirit dari para pemimpin di Istana Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Cindy dalam program Ngopi, Ngobrol Padat Berisi. Nah, hari ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang keren. Ada Ketua Umum Panitia Festival Merah Putih 2025, Benyamin Booh atau Om Ben saya sebut ya. Siap. Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Oke, dan satu lagi adalah Nancy Wahyuni sebagai koordinator kopi legendaris. Saya manggilnya Tante Nancy. Sehat Tante? Sehat. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita pengen ngobrol tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Festival Merah Putih. Kemarin kan kita sudah melihat ya bagaimana spektakulernya sebuah acara Festival Merah Putih, Kirap Merah Putih ya Om ya? Kirap Merah Putih. Kirap Merah Putih dengan 500 meter bendera yang luar biasa panjangnya. Dan itu baru pertama kali dilakukan oleh FMP ya? Pertama kali di FMP dan pertama kali di Bogor. Pertama kali di Bogor. Nah, sekarang kita mau langsung tanya aja nih sama Om Ben yang beliau ini langsung menangani Kirap Merah Putih kemarin. Nah Om, boleh cerita nggak ini Kirap Merah Putih, Festival Merah Putih 2025 dengan panjang 500 meter bendera. Itu gimana waktu itu? Boleh cerita sedikit nggak waktu itu persiapannya gimana sampai akhirnya luar biasa gitu antusiasnya? Iya. Ya, Kirap Merah Putih ini adalah salah satu rangkaian dari, kalau di FMP 2025 ini ada kurang lebih 20 rangkaian acara, 1 bulan full. Ya. Nah, kalau Kirap Merah Putih sendiri ini kan memang ikonnya FMP ya. Iya. Dimulai awalnya itu cuma satu rangkaian bendera, panjangnya 100 kali 6 meter. Kemudian tahun lalu itu kita ada 2 rangkaian, ya. Berarti ada 200 meter. Nah, tahun ini karena ini adalah 1 dekade, kita harus tampil sesuatu yang berbeda. Jadi tahun ini kita total 5 rangkaian. 5 rangkaian, panjangnya total panjang 500 meter. Nah, semuanya itu melambangkan Pancasila. Ya, setiap rangkaian itu setiap sila. Jadi 5 rangkaian Pancasila. Oke, berarti ini naiknya 2 kali lipat gitu ya? Iya. Ada hal yang ini nggak? Tantangannya gitu untuk mempersiapkan acara yang kemarin gitu Om? Oke. Yang pertama dari benderanya sendiri. Kita jahitnya, ini kan bukan jahit bendera yang pendek atau kecil. Ini kan 500 meter, coba bayangin guys. 500 meter panjangnya. Dan ini persiapannya cuma 2 minggu jahitnya. 2 minggu. Karena sebenarnya awalnya kita hanya rencanakan tahun ini 3 bendera sebenarnya. Terus nanti tahun depan 4 bendera, tahun depannya lagi 5 bendera. Nah, tapi kemudian kita putusin, tahun ini 5 bendera aja. 2 minggu mau acara kirap. Dan itu tantangan pertama di jahitnya. Ya. Tapi alhamdulillah kita jahit di Bogor juga. Dan 2 minggu sebelum hari H, jadi. Kemudian panjang rangkaian itu kan 1,2 kilo. Ya. Nah, di dalamnya ada parade rantis ya. Mobil taktis dan tempur dari TNI Polri, kemudian ada 5 drum band, kemudian ada unsur komunitas masyarakat di dalamnya. Total yang mengarak itu ada 3.000 orang. 3.000 orang. Iya, karena satu bendera itu ada sekitar 210. Ya, kali 5, kemudian ada rangkaiannya semua. Nah, tantangan yang paling terasa itu adalah bagaimana mengkoordinasikan 3.000 orang ini. Ya, untuk supaya semua bisa terkoordinir dengan baik. Ya, nah gitu. Jadi komunikasi itu mulai dari komunikasi dengan semua peserta yang terlibat ini kita selama 2 minggu terakhir itu benar-benar intens banget. Intens banget ya. Jadi itu tantangan paling oke-nya di situ. Ya. Baik. Gitu.
Nah, Om, ini kan FMP sendiri sudah 1 dekade, Ya. artinya sudah 10 tahun kita menggelar, dan FMP ini menjadi tradisi yang akhirnya menjadi Bogor untuk Indonesia, Alhamdulillah. begitu ya. Nah, boleh tahu nggak, mungkin kilas balik ya, Iya. bagaimana sih ide munculnya FMP itu sendiri gitu loh? Mungkin boleh kita flashback cerita dulunya FMP ini kayak gimana sih, sampai akhirnya ini menjadi salah satu tradisi yang itu akhirnya diketahui oleh publik dan se-Indonesia gitu, bahkan mungkin sedunia ya melihat bagaimana spektakulernya FMP ini. Iya. Jadi FMP ini awalnya itu di tahun 2015 diinisiasi oleh beberapa tokoh masyarakat Bogor ya yang tergabung dalam komunitas Bogor Sahabat. Ya. Di dalamnya ada, kalau boleh saya sebut nama boleh. Beberapa inisiator itu ada Bapak Guntur Santoso, kemudian ada Bapak Haji Harlan Bengardi, kemudian ada Bapak Haji Hajairin Setepu, bosnya Metro ya. Nah, beliau-beliau ini dan ada beberapa tokoh yang lain, tapi beliau-beliau inilah yang meletakkan dasar sebagai inisiator dari Festival Merah Putih atas dasar bagaimana membangun rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Ya. Nah, awalnya sebenarnya kalau yang saya dengar cerita dari mereka, awalnya ini konsepnya dari lomba hias sepeda, kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian berkembang menjadi 2016 itu memasang umbul-umbul di seluruh ruas jalan protokol Kota Bogor. Dan itu nggak tanggung-tanggung. Jumlahnya itu 17.845. Wow, 17.000. Iya. Lumayan ya. Iya, dan itu mereka patungan semuanya. Patungan, beli umbul-umbul, kemudian pasang sendiri. Nah, akhirnya ini seiring dengan perjalanan dari 2015-2016 mulai berkembang menjadi sebuah panggung kolaborasi. Ya. Memang kalau kita bicara nasionalisme, kita bicara merah putih, kita bicara semangat kebangsaan cinta tanah air, kita nggak bisa bicara kerja 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Ya. Kita harus kolaborasi dengan semua. Ya. Nah, itulah sebenarnya spirit yang ditanamkan oleh para inisiator ini. Ya. Kalau kamu mau lakukan sebuah karya besar, kamu harus berkolaborasi dengan semua kekuatan elemen yang ada di kota ini. Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan mulailah menjadi sebuah panggung kolaborasi antara masyarakat, pemerintah kota, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar, mahasiswa, pedagang, pengusaha, semuanya kolaborasi sama-sama, gotong royong bersama untuk bagaimana melahirkan yang kita sebut Festival Merah Putih ini. Okay. Yeah. Nah, untuk di 2025 ini FMP ini kan ada banyak rangkaian kegiatan sampai nanti 31 Agustus ya. Betul. Nah, di antara semua kegiatan itu apa yang mungkin yang paling menonjol gitu dari kegiatan FMP ini? Dengar-dengar kan kalau lihat bannernya ya, ada salah satu kopi legendaris, bahkan kopinya sudah ada di sini teman-teman. Nah, ada kopi apa ini? Basipit. Ada yang tahu nggak ini Basipit? Ini adalah ownernya. Saya bersama ownernya teman-teman. Saya bersama dengan owner kopi legendaris Bogor ya, Tante Nancy. Nah, kita pengen ulik juga nih tentang kegiatan Festival Kopi Legendaris yang akan yang diselenggarakan oleh FMP pada tanggal berapa Tante? 23 dan 24 Agustus. 23 dan 24 Agustus. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih Tante. Pertama ide mulanya ya. Kenapa sih muncul akhirnya Kopi Legendaris, Festival Kopi Legendaris di FMP ini? Oke, mungkin sebelum ke Bu Nancy ya. Dulu. Jadi kalau FMP itu sebenarnya spiritnya adalah nasionalisme. Kita bicara soal nasionalisme dan cinta tanah air. Tetapi ketika kita bicara nasionalisme, wawasan kebangsaan, cinta tanah air itu, ini tidak hanya bicara soal hormat bendera, tidak hanya bicara soal lagu kebangsaan, tetapi juga kita bicara bagaimana memberi dampak kepada ekonomi masyarakat. Nah, FMP harus, semua kegiatannya harus memberi dampak secara ekonomi. Nah, salah satu kita wujudkan itulah melalui peran melibatkan UMKM di setiap kegiatan yang ada. Nah, tahun ini kita memang melahirkan satu program baru namanya Festival Kopi Legendaris. Awalnya sebenarnya, ini jujur aja gitu ya. Bukan-bukan ya teman-teman. Bukan-bukan ya. Awalnya sebenarnya konsepnya
karena kita tanggal 17 Agustus itu biasanya kita lakukan doa bersama di Tugu Kujang. Ya. Setelah itu kita bubar. Padahal di hari itu ada tokoh agama berkumpul, kemudian tokoh masyarakat semua ada, dan masyarakat tumpah ruah ada di situ. Setelah acara kita bubar gitu aja. Nah, kemudian ada ide, kenapa kita nggak setelah acara kita ngopi-ngopi bareng. Nah, kita pengen bikin tempat untuk kita ngopi bareng aja, menghadirkan kopi-kopi yang legendaris lah di Bogor. Bogor punya beberapa kopi legendaris. Nah, awalnya cuma seperti itu. Tetapi seiring jalan, kemudian bertemu dengan beberapa pemimpin di Bogor juga, kita sharing ide ini. Wah, kenapa nggak dibuat sesuatu yang lebih luas lagi? Nah gitu. Maka muncullah ide Festival Kopi Legendaris. Untuk lebih jelasnya, ini bosnya sekarang. Kita langsung ngobrol dengan salah satu owner Kopi Legendaris, Mbak Sipit. Betul ya? Betul. Nah, Tante Nancy, boleh cerita nggak, nanti di Festival Kopi Legendaris itu konsepnya seperti apa sih yang ingin disuguhkan gitu ya kepada warga masyarakat Kota Bogor? Oke, jadi yang ingin kita suguhkan sebenarnya adalah mengangkat Bogor itu sangat kaya dengan kopi legendarisnya dibanding kota lain. Nih Bogor punya banyak brand. Salah satunya kopi Mbak Sipit, ada kopi Oplet, ada kopi Liong Bulan, ada Liong Obor, ada Nikmat, ada Keong Mas. Nah ini saya yakin banyak masyarakat yang belum semuanya tahu kalau Bogor ini ternyata luar biasa, dan sebelum ramai coffee shop bermunculan yang modern, kita nih dari 100 tahun lalu nih warga Bogor udah ngopi. Nah, selain itu kita mau menginformasikan Bogor itu punya loh dari hulu sampai hilir, dari petani kopinya, yang prosesnya, roasterinya ya sampai end produknya. Itu yang kita mau angkat. Nah, nantinya di festival itu sendiri ada berapa banyak suguhan kopi mungkin ya yang bisa dinikmati oleh masyarakat gitu pada acara nanti? Oke, itu nanti tetap akan kolaborasi. Dari yang legendaris ada 5 brand tadi yang saya sebutkan. Nanti ada beberapa juga tetap coffee shop yang modernnya. Dari petani kopinya itu minimal mungkin ada sekitar 6 atau 7 petani kopi yang sudah confirm bisa hadir, termasuk dari Cianjur dan Sukabumi. Selain itu ya nggak lepas kalau ngopi itu kan harus ada penganan sampingnya. Nah kalau yang legendaris tuh mungkin bukan croissant temennya, tapi pisang goreng gitu. Nah itu yang mau kita tampilkan sih ya, biar ingat sama akarnya kalau kita nih ngopi seperti itu nih Bu. Jadi ini memadukan antara unsur modern dan yang benar-benar tradisi Bogor banget gitu ya. Bogor banget. Oke, tetap tidak menghilangkan nilai-nilai kelokalan Bogor. Iya. Gitu. Nah, sorry. Kalau saya bisa tambahkan, kalau kita bicara konsep kopi legendaris, kita tidak hanya terpaku kepada konsep legendarisnya sebenarnya, tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, kalau kita terlalu idealis, misalnya kita fokusin kayak kopi tubruk misalnya, ya, mungkin hanya kalangan tertentu yang akan menikmati itu. Kita lihat generasi sekarang ini mungkin mereka, kita bicara kopi tubruk mungkin nggak semua belum tentu mereka, tapi kan sekarang ada kopi gula aren dan lain sebagainya. Kenapa kopi legendaris ini tidak dibuat juga mengikuti tren yang ada sih sebenarnya? Nah itu yang sebenarnya juga kita ingin memberikan satu semangat untuk hal itu sebenarnya. Oke. Yeah. Nah Om Ben, saya juga pengen nanya, ini kan kopi legendaris ini baru yang pertama, kopi legendarisnya ya, pertama kali di Bogor gitu ya. Nah unsur apa yang spesial gitu di acaranya nanti, legendnya itu mau dilihat dari unsur mana ini selain dari kopi ini tadi ya? Ada unsur legendarisnya itu apa yang mau ditampilkan gitu pada acara nanti? Oke. Selain kopinya sendiri, memang kita mau juga kalau dalam konsep di acaranya tentunya nuansa legendaris. Jadi mulai dari kursi-kursi, bangku, semua itu nuansa legendarisnya. Kita usahakan bikin vibes-nya itu selegendaris mungkin ya. Jadi termasuk di hiasan di Taman Sempurnya juga, misalnya orang kalau datang seakan-akan mereka berada di sebuah hutan. Itu akan seperti itu. Musiknya juga kita akan coba rancang untuk seperti musik dunia dalam berita, hal seperti itu yang akan mungkin ya. Itu akan diadaptasikan, diaplikasikan di kegiatan ini.
Nah, kita juga ada beberapa dengan musik juga, ya ada band secara apa namanya modern, tetapi juga kita kombinasikan misalnya dengan nanti ada sasando, ada biola dan lain sebagainya ada di situ. Jadi mudah-mudahan konsep legendaris itu bisa berkerasa di sana, sehingga bagi para pencinta kopi ya silakan datang merasakan nuansa legendarisnya di sana ya. Nah gitu. Jadi festival kopi legendaris ini bisa memadukan antara yang kelompok tua muda di situ dan bisa jadi nostalgia ya. Iya. Betul ya, nostalgia. Nanti akan ada layar tancap juga. Oh iya. Jadi konsep nuansa legendaris akan ada. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi jangan dilewatkan pada tanggal 23 Agustus malam minggu lagi ya. Ya, 2 hari. Malam minggu. 2 hari. Selama 2 hari. Oke. Nah, sekarang saya mau juga tanya nih Tante. Festival kopi legendaris itu ada nggak yang nantinya kopi khusus gitu ya? Kopi racikan khusus mungkin yang akan diperkenalkan baru di saat festival itu? Oke, saya kebetulan sebenarnya cara menyeduh kopi itu Bogor tuh juga sangat beragam. Salah satunya yang saya tahu di dekat lokasi kami di Empang itu banyak warga Arabnya yang membuat kopi itu dicampur dengan rempah. Nah, nanti tunggu ya. Itu harusnya akan ada demonya. Yang mau coba rasanya kopi rempah itu gimana? Silakan hadir. Biasanya kalau kopi dicampur sama susu ya, sama gula aren gitu. Ini dicampur ke rempah-rempah. Patut dicoba teman-teman. Oke, nah kalau boleh tahu ini targetnya sendiri festival kopi legendaris ini berapa sih target yang ingin ditarik oleh FMP sendiri di acara itu? Kalau dibilang target sebenarnya mau sebanyak-banyak. Karena kita tidak tidak ada tiket masuk gitu ya. Kita ingin merangkul semua, makanya juga kenapa diadakannya di Sempur, karena benar-benar biar merakyat banget ya. Orang nggak sungkan untuk datang gitu. Jadi mungkin diajak semua kenalannya. Ada vendor-vendor yang memang sengaja ditarik untuk ikut di festival kopi legendaris? Wah, gimana Om? Iya. Yang pasti sudah masuk itu adalah 5 kopi legendaris itu ya. Kita juga kolaborasi dengan semua coffee shop yang ada melibatkan coffee shop yang ada di Bogor. Kemudian juga kita kerjasama dengan kewilayahan Korem. Jadi ada 5 wilayah, nanti mereka akan mengirimkan perwakilan kopi-kopi legendaris di daerahnya masing-masing. Mereka akan terlibat di tempat ini. Nah, ini adalah konsep baru yang kita munculkan ya. Dan kita juga baru daftarin di HKI mengenai nama Festival Kopi Legendaris karena memang belum pernah ada. Kalau acara kopi itu sudah banyak di mana-mana, tapi kalau dengan nama konsep dengan nama Kopi Legendaris ini belum ada. Nah gitu. Nah kita berharap bahwa dengan kita menampilkan ini, ya kita bisa kolaborasi dengan apa namanya? Banyak coffee shop yang dan banyak stakeholder yang ada. Seperti tadi jelasin dari hulu ke hilir ya. Dari petani kopinya bisa hadir juga ya. Hal-hal seperti itu. Ya, bahkan festival kopi legendaris ini kan bagian dari rangkaian FMP Bogor untuk Indonesia. Artinya kopi legendaris ini nggak cuma nantinya hanya di Bogor saja, begitu ya Om ya? Jadi ini akan kita mulai di sini tahun ini. Nanti ke depan ini akan kita coba untuk bawa keluar ke daerah lain. Misalnya kita akan adakan Festival Kopi Legendaris Bandung, Festival Kopi Legendaris Surabaya, Festival Kopi Legendaris Kupang misalnya. Hal-hal seperti itu. Kita akan coba. Tetapi juga nantinya ini tidak berhenti di Festival Kopi. Kopi Legendaris, tapi juga akan melanjut ke Festival Penganan atau Makanan Legendaris. Misalnya mie ayam legendaris di daerah tersebut. Makanan-makanan legendaris yang ada di daerah itu. Ini yang akan kita coba lakukan sebagai bentuk dukungan dari Festival Merah Putih terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan. Itu bagian dari menunjukkan jiwa nasionalis ya. Ya, karena kita harus memastikan FMP Festival Merah Putih harus memberi dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Itu penting ya Om ya. Sangat penting. Nah, 10 tahun FMP berdiri berkiprah di Kota Bogor. Selama 10 tahun itu kan waktu yang tidak sedikit ya Om ya. Panjang gitu ya. Ini dari generasi ke generasi FMP ini. Generasi berapa Om? Saya generasi ketiga kayaknya ya. Generasi ketiga. Kalau Tante Desi sama juga. Sama juga. Oh, satu angkatan. Satu angkatan. Nah, ini bagaimana sih
apa sih tantangan ya untuk mempertahankan tradisi ini? Bogor untuk Indonesia loh, menjadi maskot, menjadi tradisi yang luar biasa gitu menurut saya. Ya, saya izin cerita sedikit. Boleh. Izin cerita sedikit sebelum sampai di. Saya join di FMP itu 2019. 2019, oke. 2 minggu acaranya mulai di bulan Agustus. Nah, saya kebetulan bertemu langsung dengan salah satu inisiatornya Pak Suhu Guntur. Nah, kemudian mengajak saya masuk ke FMP. Saat saya pertama kali masuk itu saya langsung diceburin dan disodorkan dengan RAB yang nilainya miliaran. Saya diceburin sebagai ketua penggalangan dana. Ya. Nah, saya lihat, saya minta RAB-nya dong. Ya. RAB-nya 1,2 miliar waktu itu. Ya. Miliaran lah ya. Terus saya nanya, ini 2 minggu mau acara, udah 2 minggu lagi acara mau dimulai. Kita udah posisinya keuangan sudah gimana nih? Wah, 1% juga belum ada. Wah, waktu itu saya cuma ketawa, wah ini gimana caranya 2 minggu nih acara dengan anggaran budget segini bisa. Tapi setelah itu saya lihat acara berjalan. Singkatnya acara berjalan sampai 1 bulan penuh, 31 Agustus, semua acara berjalan sukses. Dari situ saya melihat, wah ternyata FMP ini beda. Ya, disitulah saya belajar bagaimana kekuatan dari sebuah kolaborasi, kekuatan dari gotong royong dan kerja bareng-bareng. Kita nggak kerja sendiri. FMP itu tantangannya itu banyak. Dari mulai pertama kita buat konsep yang tidak hanya sekedar kita menghadirkan sebuah event, tetapi bagaimana konsep itu benar-benar menyampaikan sebuah pesan dari acara itu. Kemudian bagaimana mengkoordinasikan semua panitia dan relawan yang ada. Nah, ingat Mbak, kita di Festival Merah Putih itu nggak ada satu orang pun yang dibayar di situ. Kayak misalnya tahun ini ya, tahun ini tuh kita relawan itu ada hampir 200 orang lah, 150-an lebih. Yang terdata ya, yang nggak terdata lebih banyak. Semuanya itu nggak ada satupun yang dibayar. Iya. Bahkan kita yang terlibat di dalamnya harus mengeluarkan urunan untuk saya pribadi 2 bulan saya off dari pekerjaan saya, dari bisnis saya, untuk fokus untuk Festival Merah Putih. Karena memang tantangannya kita harus benar-benar komitmen untuk mengkoordinasikan semua ini. Karena saya merasa gini Mbak, kalau kita kerja sendiri memang tantangannya berat. Tapi kalau kita kerja tim, kerja bareng-bareng, walaupun tantangannya banyak, tetapi itu bisa terselesaikan. Nah gitu. Itulah kekuatan kolaborasi di FMP ini. Dan kita buktikan tuh. Kita buktikan kayak kemarin di Kirap Merah Putih. Ini 3.000 yang terlibat. Dan ingat loh Mbak, 3.000 kemarin itu 3.700. 3.700 ini saya kasih contoh aja. 3.700 kita harus ngasih makan semuanya. Betul. Ada 3.700 nasi box itu kan nggak mudah tuh. Itu baru dari sisi itunya. Belum semua hal. Nah, bagaimana ini bisa kita berjalan dengan mulus? Ya, tentunya kita harus komunikasi dengan berbagai pihak untuk kali ini. Dan alhamdulillah bisa lihat sendiri, kegiatan berjalan sukses, berjalan lancar. Tantangan memang selalu ada. Tetapi kita belajar di FMP bahwa kita adalah orang-orang yang bukan yang mengkonsumsi masalah atau hanya mengkonsumsi tantangan, tetapi bagaimana menjadi bagian dari solusi. Ketika ada tantangan, langsung kita cari solusi. Itu juga adalah spirit di FMP. Kenapa lahirnya FMP? Dari warga sendiri, karena kita mau memberitahu Indonesia bahwa warga Bogor itu bukan warga yang sekedar nyinyir ke pemerintah, sekedar pasif, menunggu saja dari pemerintah, kemudian kalau ada pemerintah belum bikin sesuatu yang memuaskan kita protes sana sini. Kita nggak begitu. Inisiatif gitu. Kita inisiatif, kita aktif. Karena ya kota ini akan menjadi bagus kalau kita ada kerjasama yang baik antara warganya dan pemerintah. Saya kira itu. Ya, makanya seberat apapun tantangan, kalau tantangannya saya nggak mau bicara lagi, karena pasti udah lihat ya. Iya.
Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi tantangan itu. Ya. Dan itulah kekuatan kolaborasi. Jadi Om Ben cerita ada 200 relawan yang direkrut Ya. tanpa bayaran. Nah, boleh diceritakan nggak gimana cara meyakinkan 200 orang itu untuk mau terlibat, bahkan dia tanpa berharap apapun gitu loh. Oke. Yang pertama saya koreksi, kami tidak merekrut relawan. Oke. Yang ada adalah memang kami sebar link form untuk daftar secara sukarela menjadi relawan. Sehingga mereka dengan sukarela mengisi link itu bahwa saya bersedia menjadi relawan. Ya. Nah, ketika mereka mengisi link itu, mereka memastikan bahwa oke, saya ini relawan. Dan saya ada konsekuensinya, kami juga jelaskan, ini semua adalah kerja dari hati, kita tidak ada paksaan apapun dan tidak ada bayaran secara angka rupiah. Ya. Tetapi, apakah di FMP itu, semua yang terlibat di FMP itu nggak dapat apa-apa? Nggak juga. Semuanya pasti kita bicara, pasti kita dapat banyak hal di sana. Oke. Misalnya gini, saya pribadi, kenapa saya mau terlibat di dalam Festival Merah Putih dari 2019 sampai sekarang? Bahkan 2 kali jadi ketua umum, saya bersedia. Padahal saya dari sisi uang saya nggak dapat, malah kita juga harus rela untuk mengeluarkan kocek, harus juga buang waktu dan malah yang saya bilang 2 bulan terakhir kita harus bersedia untuk agak off dari pekerjaan yang ada. Tetapi itu bukan sesuatu yang saya mau ambil kredit untuk itu sebenarnya. Tetapi begini, di FMP ini kita dapat banyak loh. Kita dapat banyak hal. Misalnya, saya dapat saudara baru di sini. Ya. Yang dimana itu saya nggak bisa dapatkan dengan uang sebanyak apapun saya. Ya. Saya bisa ketemu dengan Bapak Dan Lanut, Bapak Danrem, Bapak Wali Kota, yang CEO-nya Metropolitan, kemudian banyak orang-orang penting yang dimana saya ketemu dengan mereka. Dan bukan hanya sebagai teman, tetapi kemudian jadi saudara. Di FMP sekarang saya punya 200 saudara baru. Nah, itu sesuatu yang saya nggak bisa bayar dengan uang. Selain itu, kalau kita mungkin yang berada di urusan bisnis, kita juga bicara soal relationship ya, bicara soal relasi. Ya. Nah, di FMP itu silakan kita punya di dalam situ ada CEO-nya, ada direkturnya, ada pengusaha kopinya, UMKM-nya, kita bisa saling sharing informasi di sana. Ya. Kemudian kita bisa belajar banyak. Nah, saya sebagai ketua umum juga, saya belajar satu hal begini, Mbak. Saya belajar memimpin tanpa harus menjadi seorang bos. Bagaimana mungkin? Di situ ada CEO, di situ ada dirut, di situ ada marsikal, ada jenderal. Nggak mungkin mereka adalah anak buah saya, nggak mungkin kan? Tapi bagaimana saya belajar untuk secara bijak mengkoordinasikan ini. Nah, itu kan butuh satu skill. Ya. Nah, disinilah saya belajar untuk hal itu. Jadi banyak ilmu yang kita bisa dapatkan di Festival Merah Putih. Oke, kalau tadi kan Om Ben cerita bahwa Om Ben gabung di FMP itu sempat diceburkan begitu dalam tanda kutip begitu ya. Boleh cerita dari Tante Nancy gitu ya, gabung di FMP satu angkatan, betul? Satu angkatan dengan Om Ben begitu. Satu angkatan. Satu generasi gitu. Ya. Nah, itu boleh cerita nggak dulu awal mulai kenapa bisa gabung di FMP begitu, Tante? Wah, iya. Kalau cerita saya sebenarnya cukup sederhana. Saya merasa saya 47 tahun lahir besar di Bogor kok kayaknya tidak berkontribusi apa-apa, Mbak. Nah, jadi kebetulan tahun ini saya kenal sama Su Guntur, terus saya berinisiatif. Kayaknya saya maulah jadi relawan dan saya ngisi form gitu. Karena mau berkontribusi dan rela nggak dibayar. Gitu. Rela nggak melawan. Rela nggak melawan. Tapi ya benar-benar diberi kesempatan kalau saya sih ya. Mungkin ya itu tadi tetap sama sih. Kayaknya konsepnya adalah dijeblosin. Jadi kalau buat saya ini satu kesempatan buat kita berbakti mungkin ya untuk sama-sama mengangkat Kota Bogor. Cuman mungkin dari saya melalui kopinya gitu. Jadi sama kejebur dan lumayan dalam juga. Bogor ini kan rumah kita bersama sebenarnya. Kita tinggal di sini, makan di sini, anak-anak kita sekolah di sini. Namanya sebuah rumah itu kan kita harus rawat. Ya. Dan tanggung jawab untuk merawat itu kan nggak hanya di orang tuanya.
tetapi semua anggota keluarga dalam rumah itu. Nah, Bogor ini rumah besarnya kita semuanya. Tanggung jawab untuk merawat Bogor itu kan nggak hanya di pemerintah saja, tetapi juga kita juga. Nah, pertanyaannya adalah bukan soal, kita selalu dengar bukan soal apa yang Bogor berikan kepada kita, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk Bogor. Nah, gitu. Jadi saya pribadi sama juga. Kita tinggal di Bogor sini. Kita di FMP melakukan ini bukan karena kita ingin dapat sesuatu. Ini sebagai bentuk kesyukuran kita, bentuk ucapan terima kasih kita ke Bogor, bahwa kita sudah dapat banyak hal di Bogor. Kita hanya memberikan peran sedikit lah untuk Bogor. Jadi nggak perlu ada hitung-hitungan untung rugi saya dapat apa. Yoi, kita sudah dapat banyak loh di Bogor. Saatnya kita bisa lakukan sesuatu di Bogor. Dan ini kesempatan yang baik buat kita sebenarnya. Oke. Nah tadi Om Ben sempat disinggung soal di awal dulu bergabung itu anggarannya saja sudah 1, miliaran begitu Miliaran ya. lah ya. Pastinya di tahun ini juga akan serupa begitu. Boleh tahu nggak dananya dari mana sih sebenarnya? Iya. Dananya dari mana? Karena misterius juga. Ya, tapi awal-awal memang para inisiator ini urunan. Ya. Tetapi kemudian berkembang. Ya, kita juga tidak bisa berjalan sendiri, maka kita juga membuka kesempatan untuk sponsorship. Ya. Jadi ada juga kita membuka layanan sponsor ya melalui kegiatan ini. Jadi banyak yang memberikan sponsor, ada juga yang dengan sukarela memberi sebagai donatur ya. Misalnya apa saja? Ada yang bilang, Om Ben, saya mau nyumbang snack 200 ya untuk peserta di Tugu Kujang. Karena di Tugu Kujang itu kita ada penaikan dan penurunan bendera setiap hari selama 1 bulan. Nah, para peserta itu kita ngasih snack kalau pagi ya sarapan. Ada yang bilang, Om Ben, saya tanggung ya hari pertama, hari kedua. Jadi ini urunan semua, sukarela ya. Kemarin misalnya di Kirap Merah Putih, kita harus hadirkan hampir sekitar 4.000 nasi kotak. Ada yang bilang, Om Ben, saya mau sumbang 50 nasi kotak ya. Oke, monggo, silakan. Jadi uangnya itu dari mana? Itu hasil dari urunan warga Bogor, kemudian juga dari sponsorship, ada juga peran dari pemerintah, ada juga semua kolaborasi saling berperan. Nah, termasuk dari inisiator kita juga yang ini juga menjadi satu penyemangat buat kami generasi yang meneruskan ini. Pembina-pembina dan inisiator kita ini bukan hanya menginisiasi kegiatan ini, tapi mereka juga mendampingi dan memastikan ini berjalan. Misalnya, ada pembina kami yang rela menjual aset pribadinya untuk mendanai ini, memastikan bahwa FMP harus jalan. Ya. Saya sangat terharu saat saya tahu sendiri ada inisiator kami, pembina kami. Ada yang menjual mobil, ada yang jual emasnya, ada yang jual harta pribadinya. Bagaimana memastikan FMP ini harus berjalan. Nah, itulah sesuatu yang luar biasa yang kita saksikan di Festival Merah Putih ini. Untuk Merah Putih tidak ada namanya tunggu dulu atau hitung-hitungan. Ini harus dipastikan berjalan. Apapun yang harus dilakukan. Nah, gitu. Baik. Nah, kalau boleh disebut FMP ini sebenarnya apa sih Om? Maunya disebut sebagai apa sih? Awalnya ini Festival Merah Putih itu awalnya ini hanya sebuah gerakan kebangsaan yang lahir dari hati rakyat. Ya. Seiring dengan perjalanan, tentunya karena kita buka kesempatan untuk sponsorship, kita juga ada pertanggungjawaban secara administrasi, maka tahun lalu kita membuka secara resmi sebagai perkumpulan, dalam bentuk perkumpulan sebagai tanggung jawab administrasi saja sebenarnya kepada para sponsor kami. Tetapi sebenarnya Festival Merah Putih ini adalah sebuah wadah inklusif yang dimana semua orang yang punya rasa cinta tanah air yang mau membangun Bogor dan Indonesia silakan bergabung bersama. Kita adalah sebuah wadah inklusif yang dimana silakan siapa saja terlibat di dalamnya. Sekali lagi, FMP bukan wadah eksklusif milik 1-2 golongan. Ini wadah inklusif milik warga Bogor. Ayo kita bareng-bareng terlibat di sini, bangun Bogor, bangun Indonesia. Ya. Artinya siapapun yang ingin berkontribusi itu FMP selalu terbuka ya, kepada masyarakat Kota Bogor. Dan kalau saya tambahkan sedikit,
tidak ada namanya kontribusi yang kecil atau kontribusi yang lebih besar, nggak ada. Semua kontribusi itu saling melengkapi. Ya, so silakan kamu bisa apa? Ayo datang bareng-bareng kita kolaborasikan di Festival Merah Putih. Oke. Nah, sebelum kita ke penutup nih, 10 tahun FMP berdiri itu di Kota Bogor bergeliatnya. Apakah FMP hanya di Kota Bogor? Kan ada Kabupaten Bogor, Om, gitu. Maksudnya gimana FMP ke depan begitu, Om? Iya, tagline kita Festival Merah Putih itu adalah dari Bogor untuk Indonesia. Bukan dari Kota Bogor untuk Indonesia. Memang lahirnya ini di Kota Bogor. Tetapi dalam perjalanan itu kita sudah coba untuk bergandengan tangan bersama dengan Kabupaten Bogor. Kita pernah tahun 2018-2019 bikin kegiatan bareng-bareng bersama Kabupaten Bogor. Namun setelah itu ada COVID sehingga kita ada jeda. Walaupun tetap Festival Merah Putih berjalan karena kita ada adaptasinya ya sebenarnya. Tetapi setelah itu memang komunikasi dengan pemerintah kabupaten mulai agak terbatas ya. Nah, tahun ini sebenarnya niat kami Festival Merah Putih ini akan tetap sama-sama dengan kabupaten. Bahkan kami sudah mulai merencanakan beberapa kegiatan di kabupaten. Jujur kami sudah menyurat ke kabupaten untuk bisa beraudiensi ke sana. Cuman sampai di last minute memang surat kita itu belum mendapatkan respon. Ya. Jadi karena ini melibatkan komunikasi dua wilayah, jadi ya itu tantangannya. Nah gitu. Tetapi harapan kami bahwa ke depan Festival Merah Putih ini tidak terbatasi oleh misalnya tembok birokrasi antara kota dan kabupaten, karena ini adalah satu gerakan dari masyarakat sendiri. Jadi mudah-mudahan tahun-tahun ke depan kota dan kabupaten ini Festival Merah Putih ini bisa berkiprah di kota dan kabupaten. Itu niatnya memang seperti itu. Dan ini kan Festival Merah Putih ini menggelar 18-20 kegiatan ya, sampai nanti 31 Agustus. Salah satunya adalah bagaimana mengedukasi anak-anak gitu ya, lewat wisata kebangsaan. Nah ini perjalanan gimana nih untuk wisata kebangsaan sendiri, animo anak-anaknya sendiri, Om mungkin boleh cerita sedikit di beberapa kegiatan yang berjalan? Jadi 3 tahun terakhir kita melahirkan satu program namanya Wisata Kebangsaan. Kita memfasilitasi 1.000 anak sekolah berkunjung ke Museum Balekirti, Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balekirti di Istana Bogor, untuk belajar dari para pemimpin bangsa, para presiden ini yang bagaimana mereka memimpin bangsa. Ya. Kita berharapannya adalah bahwa ketika anak-anak ini datang dan belajar dari para pemimpin ini, mereka dapat satu inspirasi supaya saat keluar dari museum, mereka bisa membayangkan suatu saat nanti saya bisa jadi pemimpin. Karena para pemimpin ini juga pasti kecil seperti saya, dulu pernah seperti saya. Nah itu. Jadi menanamkan jiwa kepemimpinan itu sejak dini ya. Dan kita lihat animo dari anak-anak ini luar biasa. Ya memang agak miris ya Mbak ya. Museum Balekirti ini ada di Bogor. Tapi setiap anak yang datang itu kita nanya, kamu siapa yang baru pertama kali ke sini? Semua ngangkat tangan. Ya. Atau siapa yang udah pernah ke sini? Nggak ada yang ngangkat tangan. Kan miris juga ya. Nah, jadi ini juga memberi ruang kepada adik-adik kita untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Bogor. Nah, tidak hanya wisata kebangsaan, tetapi tahun ini kita ada, sejak tahun kemarin kita juga ada wisata perjuangan. Karena di Kota Bogor itu ada museum peta juga, museum perjuangan peta, sehingga kita bawa anak-anak 1.000 anak juga berkunjung ke sana selama 5 hari, berkunjung ke sana secara bergantian di sana. Kita juga melibatkan anak-anak itu ada di lomba ketangkasan baris berbaris ya. Itu melibatkan SMP dan SMA, itu baik dari kota maupun dari kabupaten. Di Tugu Kujang juga penaikan dan penurunan bendera itu juga melibatkan semua pesertanya adalah pelajar. Ada rencana Om buat bagaimana nantinya mungkin FMP bisa melobi Istana Bogor gitu biar bisa open Istana kembali gitu ya? Karena udah lama banget Istana Bogor kita ini tidak lagi untuk umum begitu ya? Iya. Ini adalah keluh kesah harapan dari kita secara terbuka kepada Istana Bogor, Kepala Istana Bogor ya. Mudah-mudahan tahun depan Istana boleh dibuka untuk umum dan FMP bisa membuat sebuah kegiatan-kegiatan baru
yang bisa membawa warga Bogor bisa berkunjung ke istana Presiden supaya bisa belajar juga Betul. mendapatkan satu spirit dari para pemimpin di istana Ya. Presiden. Ya. Tidak perlu semua ruangan, yang penting ada salah satunya mungkin Betul, gitu ya Om ya. betul. Sebagai bentuk kebanggaan Ya. ya dari kita warga Bogor. Oke. Nah mungkin sebelum nutup boleh dari Tante Nancy untuk ajakannya di nanti Kopi Legendaris Festival Kopi Legendaris tanggal 23 Agustus. Ya, jadi buat warga Bogor dan sekitarnya yang mau nyobain kopi legendaris Bogor dan mau melihat dari hulu sampai hilirnya kopi di Bogor, mau ketemu sama petaninya, yuk jangan lupa datang tanggal 23-24 Agustus di Lapangan Sempur. Oke, itu tadi obrolan singkat kita bersama para ketua umum panitia FMP 2025 dan juga koordinator acara Kopi Legendaris Tante Nancy. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat dan jangan lupa dicatat tanggalnya, banyak rangkaian kegiatan FMP sampai tanggal 31 Agustus. Jadi full acara ya Om ya. Ya. Ada wisata edukasi kebangsaannya ada, mau jajanan kuliner, kopi legendarisnya ada gitu. Jadi Ada semuanya fashion show komplit. juga. Ada fashion show juga Tanggal gitu 16 ya. Nanti kalau pengen tahu lebih lengkapnya langsung aja diklik di Festival Merah Putih Instagramnya ya Om ya. Ya, Festival Merah Putih Official. Oke, ada di sini nih. Nanti bisa dilihat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebangsaan gimana Om? Kita biasa merdeka. Oke, merdeka. Ya. Salam dari Bogor untuk Indonesia. Makasih.